Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khassana bita'limil Qur'anil azim, wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal Qur'an min ladun hakimin alim, wa ala alihi wa sahbihi al-mujawwidin lil kitabil mubin, wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan kita yang pertama ini kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 beserta kita akan menjelaskan sedikit hukum-hukum yang terjadi pada ayat-ayat yang akan kita baca. Baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Baik, pada ayat pertama ini hukum yang terjadi padanya ada setidaknya dua hukum. Yang pertama, hukum yang terjadi pada huruf lam. Yang kedua, hukum yang terjadi pada huruf mim. Hukum yang terjadi pada huruf lam ya disebut dengan hukum mad lazim harfi musaqqal, yang dimana apabila ada mad bertemu dengan huruf yang bertasydid ya pada huruf-huruf muqatta'ah ya, huruf-huruf yang berada di awal surah ya, yang Allah buka surah dengannya ya, maka dia dihukumi dengan mad lazim harfi musaqqal ya. Adapun mimnya maka hukumnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf apabila mad bertemu huruf yang bertanda sukun pada huruf muqatta'ah tadi. Nah, coba perhatikan pada huruf lam tersebut. Ya, penamaan mad sendiri karena dibaca panjang. Adapun lazim karena dia mengharuskan, para ulama sepakat untuk membacanya dengan 6 harokat. Ya, adapun musaqqal karena berat yang disebabkan oleh tasydid. Adapun mukhaffaf itu ringan karena tanpa tasydid padanya. Nah, ini hukum yang terjadi pada ayat yang pertama ya, pada lafaz alif lam mim. Baik, kita lanjutkan pada ayat kedua. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pada ayat kedua ini kita berfokus kepada tanda ya, berfokus kepada tanda waqaf atau tanda berhenti ya, di mana di situ ada tanda titik 3 yang sering disebut juga dengan waqaf mu'anaqah. Boleh berhenti di salah satu tanda tersebut, namun tidak boleh berhenti pada keduanya. Ketika kita memilih berhenti pada tanda yang pertama, maka kita tidak boleh lagi berhenti pada tanda yang kedua. Ya, misalkan tadi seperti yang saya bacakan, dzalikal kitabu la raib. Kita berhenti pada tanda yang pertama, maka kita tidak boleh berhenti pada tanda yang kedua. Fi hudal lil muttaqin, maka tidak boleh. Pilih di salah satunya. Ya. Tadi sudah saya contohkan, maka kita akan ulangi lagi. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Kemudian ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Pada ayat ketiga ini kita berfokus pada ya waqaf yang terjadi karena nafas kita pendek, karena ayat ketiga ini ayatnya cukup panjang ya. Pada ayat yang ketiga ayatnya cukup panjang sehingga membutuhkan nafas yang cukup panjang juga. Nah, akan tetapi nafas orang berbeda-beda tentunya. Lantas bagaimana solusinya? Maka
di sini kita boleh berhenti pada wa yuqimunas shalah. Ya. Atau bisa juga ini disebut dengan waqaf iddirari. Waqaf iddirari itu adalah berhentinya seorang pembaca Al-Quran karena terpaksa pada pertengahan bacaannya, disebabkan ada sebuah penghalang, misalkan apa penghalangnya? Bersin atau kehabisan nafas. Ya, ini poin kita, kehabisan nafas atau tiba-tiba batuk misalkan. Ya, atau lupa atau menangis atau semacamnya. Ya, maka dia boleh untuk berhenti, mendesak dia untuk menghentikan bacaannya. Jadi boleh kita berhenti pada kata wa yuqimunas shalah. Nah, lalu bagaimana setelahnya? Ketika sudah kita berhenti sampai situ, kita ulang lagi. Lebih utamanya dari wa yuqimunas shalah kita ulang. Ya, wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, itu lebih utama daripada kita langsung menyambung dari wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka lebih utamanya kita ulang lagi, ya, 2 atau 3 ayat sebelumnya. Ya, kita ulang lagi ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Lanjut ayat keempat. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Nah, pada ayat keempat ini ada setidaknya 3 poin yang akan kita bahas. Ya. Dan sebelumnya mohon maaf Ana lupa tadi menyampaikan di awal-awal bahwasanya bacaan kita ini yang kita bawakan ini menurut jalurnya Imam Syatibi, Imam Asy-Syatibi atau jalur Syatibiyah. Ya. Jadi jalur-jalurnya Imam Hafiz dari gurunya Asim itu memiliki jalur yang cukup banyak. Nah, salah satunya kita pakai di sini adalah jalurnya Imam Syatibi. Akan datang penjelasan nanti itu. Insya Allah bisa ditanyakan nanti atau nanti kalau ada kesempatan kita bahas, ya. Tapi kita lanjutkan pada ayat keempat tadi. Ya, jadi di sini setidaknya ada 3 poin. Poin pertama yaitu pada kata bima atau wama, karena sama hukumnya, ya. Bima unzila atau wama unzila sama hukumnya. Nah, jadi hukumnya di sini adalah mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil. Kenapa namanya mad? Karena dia dibaca panjang. Kenapa namanya jaiz? Karena jaiz itu bermakna boleh. Ya, sebagian ulama membacanya dengan 2 harokat. Ya, adapun khusus yang tadi kita bahas Imam Asy-Syatibi, jalurnya Imam Syatibi hanya membacanya 4 atau 5 harokat saja. Beliau tidak membacanya kurang daripada itu atau tidak lebih daripada itu, 4 dan 5 harokat saja. Nah, ya, tapi secara keumuman dari bacaan-bacaan yang ada, qiraat-qiraat yang ada, ya, mereka membacanya dengan 2 harokat, makanya dinamakan dengan mad jaiz. Adapun kenapa dinamakan munfasil? Karena terpisahnya antara mad dengan hamzah. Ya, mad di kata yang pertama, hamzah pada kata yang lainnya. Ya, terpisah, terjadi pada 2 kata. Makanya dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Tayyib. Kemudian poin kedua yaitu pada kata nun sukun bertemu qaf. Ya, nun sukun bertemu qaf hukumnya adalah ikhfa. Ya. Nah, ikhfa ini sudah kita dapatin, ya, di ayat ketiga tadi ada yunfiqun atau unzila. Cuman bukan itu poin kita. Poinnya adalah ketika nun sukun bertemu dengan huruf yang tebal, maka dia pun dibaca dengan tebal. Dalam kasus di sini adalah ikhfa. Maka ikhfanya harus dibaca dengan tafkhim. Ikhfanya dibaca dengan tebal. Contohnya milqa. Kita tidak membacanya dengan minqa, tapi dengan tebal. Milqa.
min qablik, ya, diikhfakan, disamarkan bunyinya. Min qablik. Tayyib, ya, itu. Nah, kemudian poin terakhir, poin ketiga, yaitu pada huruf kha yang berharokat kasroh. Nah, kha berharokat kasroh. Nah, hukum asalnya kha itu adalah tafkhim, tebal. Ya, ditambah dia punya sifat isti'la. Nah, hanya saja di sana juga ya ada tentunya ya faidah-faidah yang kita dapat dari guru-guru kita, bahwasanya ketika huruf tebal ini kha, qaf atau ghain ya berharokat kasroh, maka dia dibaca dengan tafkhim nisbi. Apa itu tafkhim nisbi? Jadi tafkhim itu tebal, ya. Nisbi itu ya pertengahannya. Dalam bahasanya kita bahasakan seperti ini. Ya, ada tafkhim, ada tarqiq, ada tebal, ada tipis. Nah, tafkhim nisbi ini pertengahan antara tebal dengan tipis. Nanti akan ada pembahasan lebihnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Apa itu tafkhim nisbi? Nah, cuman ini singkatnya kita berkenalan dulu. Supaya tidak terlalu jauh, ya kita perkenalan dulu. Tafkhim nisbi itu ya tafkhim pertengahan antara tafkhim dengan tarqiq. Itu tafkhim nisbi. Jadi kita tidak membacanya dengan tebal. Wabil akhirah khi. Tidak juga tipis tarqiq. Wabil akhi tidak. Tapi dia pertengahan. Wabil akhirati hum yuqinun. Ini memang agak susah, makanya kita harus perlu bertalaki dengan seorang guru. Ya, ini 3 poinnya. Baik, kita ulang. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Demikian juga huruf qafnya. Cuman qaf ini nanti akan ada pembahasan lebih, ya. Tayyib. Kita lanjut ke ayat terakhir, ayat kelima. Di sini ada 2 poin yang akan kita bahas. Tayyib. Kita bacakan dulu. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, yang pertama poinnya adalah ulaik. Ula di situ adalah hukumnya mad wajib muttasil. Kenapa namanya mad? Karena panjang. Kenapa namanya wajib? Ya, karena para ulama membacanya lebih dari 2 harokat. Adapun khusus dari jalurnya Imam Syatibi membacanya 4 dan 5 atau 5 harokat. Nah, membacanya 4 atau 5 harokat. Kenapa namanya muttasil? Karena hamzah mad bersambung dengan hamzah, atau bahasanya karena hamzah dengan mad bertemu dalam satu kata. Bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kata. Ya, itu. Makanya dibaca dengan 4 atau 5 harokat. Kemudian poin kedua adalah di sana ada tanda waqaf, salah satu tanda waqaf yaitu waqaf mamnu, ya. Atau bisa disebut dengan adamul waqfi, yaitu tanda dilarang berhenti. Nah, tandanya itu adalah seperti huruf lam panjang. Nah, di situ kita dilarang berhenti. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan merusak makna atau membuat makna ayat tersebut rancu ketika kita sambung. Ya, ayat tersebut rancu maknanya. Maka ahsannya memang disambung sampai selesai. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tayyib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf ketika ada keliruan. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.